Tidak terasa sudah hari jadi 40 detik itu barusan tertawa-tawa karena pagi-pagi sudah dinasehati sama komisaris. Jadi kita semua tetap harus ada yang menasehati, ada yang mengingatkan. Jadi teman-teman juga harus begitu ya di mana-mana. Jadi jangan merasa paling benar lah gitu kan. Jadi harus ya, kita semua juga punya kekurangan dan harus menerima kelebihan orang lain gitu. Itu penting banget, dan itulah hidup yang sesungguhnya. Di 2 minggu ini FKMTI terus menyampaikan ayo adu data gitu kan, ayo adu data. Terus BPN seperti terpontang-panting dengan sibuk menyampaikan sertifikatnya palsu gitu kan, yang mafia tanah itu. Tetapi dibuktikan bahwa itu tidak palsu, itu asli, hanya proses pengeluarannya itu yang tidak benar. Misalnya ada yang rame itu kan Pak Dino Patijalal nggak pernah ngejual gitu, nggak pernah tanda tangan, nggak ada AJB-nya ibunya. Keluar sertifikat baru gitu kan. Kemudian juga Prof. Mokoginta gitu kan, punya sertifikat hak milik juga, sampai yang mengaku-ngaku itu tanahnya padahal sudah dijual juga dibatalkan sertifikatnya oleh pengadilan, dan kemudian BPN membatalkannya juga. Tapi kan sampai hari ini tanahnya tetap udah jadi rumahnya orang lain gitu, pihak lain, sampai 7 rumah gitu kan. Nah di sini harusnya BPN itu bukan hanya mengakui bahwa sertifikat yang mereka terbitkan berikutnya itu palsu, itu asli, hanya maladministrasi. Sebenarnya kasus seperti ini juga sudah terjadi kalau nanti dibuka itu kepada Robert Sujasmin, kemudian di Kelapa Gading ya, kemudian juga Supardi Kendi Budiarjo di Cengkareng, Ani Sri Cahyani di Bintaro, kemudian Rusli Wahyudi di BSD. Itu adalah contoh-contoh yang BPN mengeluarkan sertifikat asli, padahal Robert, Rusli, Ani, Supardi Kendi Budiarjo nggak pernah jual tanahnya gitu kan. Hanya mungkin mereka berempat ini tidak sepopuler, tidak sepowerful Dino Patijalal gitu kan. Padahal Dino baru 2 tahun kejadiannya. Rusli udah 27 tahun apa 28. Robert 30 tahun. Ani juga 7 tahunan mungkin. Supardi Kendi Budiarjo juga ya lewat 10 tahun. Jadi sudah saatnya lah diakui. Nah, kebalikannya dengan Butri, BPN menyatakan bahwa tanahnya benar memang punya Butri kuat gitu kan di Balikpapan. Tapi setelah suaminya meninggal di 2019 di atas tanahnya, kemudian Butri ngadu ke polisi, kemudian Pak Budi Kendi Budiarjo ngadu ke presiden,
kelihatannya belum ada tindakan berikutnya, tanahnya udah diboldoser tuh di Balikpapan. Dan kayaknya ada yang bilang juga kalau nyerobot tanah orang tuh cuman pidananya 3 bulan gitu kan. Malah untuk BPN-nya hanya dibilang maladministrasi gitu kan. Kalau ya tindakan administrasi lah kalau benar seperti itu gitu kan. Jadi ini memang rawan untuk perampasan tanah. Apalagi kalau seperti Pak Dino Patijalal saja, ketika orang itu ngejual beberapa pihak yang lain, bayarnya bener lah katakanlah begitu karena demikian canggih walaupun nggak bener, itu bisa dianggap sebagai pembeli beritikat baik. Jadi ada persoalan memang di persoalan tanah dan rumah ini, walau ya kita harus berpikirnya niatnya baik saja gitu kan dulunya, karena ada sesuatu hal sehingga perbaikannya seperti itu. Keluarlah aturan bahwa ada pembeli beritikat baik gitu. Pada persoalan lain seharusnya juga BPN ini bukannya melakukan defense, menyatakan bahwa persoalan girik palsu, terus girik sudah tidak berlaku, terus kepala desa seakan-akan menerbitkan girik. FKMTI menyatakan melalui Pak Supardi Kendibudiarjo bahwa girik itu Kementerian Keuangan dulu yang menerbitkannya, bukan kepala desa atau kelurahan. Nah, di sisi yang lain misalnya kalau Robert Sujasmin menyatakan dia kan jelas belinya sertifikat hak milik dari Kementerian Keuangan, sudah di SKPPT BPN. Kalau bicara pengadilannya juga error in object, beda risalah, beda lokasi, beda girik. Padahal udah sertifikat tuh tanahnya Pak Robert, kan katanya kalau sertifikat hak milik harus dilindungi. Nah itu bisa dibatalin dulu sertifikatnya Pak Robert. Malah Hairul bilang pernah nanya ke Pak Robert di Kementerian Keuangan, apakah Pak Robert karena Cina miskin itu kalah sama konglomerat gitu kan, karena Hairul saking kesalnya melihat situasi ini akibat sama-sama kuliah di Universitas Indonesia, apalagi istrinya juga adik kelasnya Pak Robert Sujasmin di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia gitu kan. Jadi BPN jangan terus menghindar, berkelit gitu. Termasuk juga dalam kasusnya Robert, ketika KIP sudah memenangkan, Robert boleh lihat warkah gitu. Kenapa BPN dan tanda tangan beberapa orang di situ menyatakan Pak Robert tidak berhak melihat warkahnya gitu kan. Jadi ini indikasinya apa gitu kan. Jadi aneh, harusnya adu data, dibuka aja datanya, jangan ditutupi. Jadi warkah itu hanya polisi, kejaksaan, terus kemudian juga pengadilan yang boleh lihat. Padahal ini jadi masalah itu karena persoalan perampasan tanah dan mafia tanah ini sesungguhnya tidak hanya di kelurahan, desa dan kecamatan atau di Pemda, Pemkot gitu saja, karena menyangkut juga di BPN dan ada indikasi misalnya beberapa kasus di FKMTI, makanya kita ngajak buka data itu di kepolisian tidak jalan. Dan ini direspon positif sebetulnya, indikasi itu, sinyal-sinyal itu oleh Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo dengan menyatakan jangan berhenti membongkar ini karena ada backing-backingan. Jadi kalau BPN bekerja sama dengan polisi secara struktural, ini pasti niatnya baik gitu kan, tetapi dalam memberantas mafia, di mana mafianya sendiri hanya baunya saja yang ketahuan tetapi nggak kelihatan, justru itu malahan membahayakan, nggak bakalan selesai kalau hanya bekerja sama begitu. Dan ini dibuktikan sebetulnya secara konkret oleh para pejabat di Republik ini, termasuk Menteri Juliari lah misalnya, atau beberapa yang lain gitu kan. Ketika bolak-balik datang ke KPK yang kesan awalnya itu untuk pencegahan,
di kemudian hari malah terjerat oleh kasus korupsi itu. Jadi maksudnya polisi pun harus waspada ketika orang-orang BPN ini datang ke polisi ngajak berantas itu, perlu diteliti dulu itu orang-orang BPN-nya ini oleh KPK gitu kan, bener nggak bersih gitu kan, dilihat pembuktian terbalik dulu harta-hartanya gitu kan. Mereka tuh jangan-jangan yang banyak bicara di media dalam konteks perampasan tanah ini bagian yang melakukan defense malahan. Karena ketika minggu lalu pun kita diskusi di sebuah media ya, di Trijaya FM itu, ketika disampaikan kenapa nggak bikin aja peradilan pertanahan. Nah, jawabannya adalah Mahkamah Agung itu melihat udah ada PT UN perdata sama pidana, pengadilan itu cukup gitu. Padahal kalau dilihat ini jadi ada indikasi lagi, karena yang nggak pernah jual tanahnya gimana bisa menang di pengadilan, di Mahkamah Agung gitu kan. Jadi nanti muncul lagi keluar, oh iya karena ajas formalnya, hakim berpatokan kepada ajas formalnya saja pada kasus tertentu gitu kan. Atau juga sudah diputuskan oleh pengadilan ternyata nggak bisa dieksekusi. Nah, ini kan sama dengan profesor tadi, sertifikat yang meniban tanahnya itu sudah dibatalkan BPN tapi udah kejual. Lucu jadinya kan, jadi rakyat mesti kesana kemari lagi, nanti ngegugat ini lagi. Terus nanti yang beli ini dengan yang pemilik sesungguhnya harus di pengadilan gitu kan. Ini kan kerjaan, mohon maaf, kerjaan ajaib gitu kan. Kalau nggak saya bilang nggak ada gunanya gitu kan, harusnya diputusin aja. Kenapa? Karena ini udah jelas yang beli nggak pernah, yang punya tanah nggak pernah jual, yang beli juga itu beli ke tangan yang salah gitu kan, bukan pemiliknya. Jadi maksudnya kalau ke pengadilan gini ya lucu-lucuan gitu, harusnya apa buang-buang waktu, buang-buang ini kan udah clear sebetulnya gitu kan. Jadi jangan bicara lagi soal ada aturan ini, ada aturan ini, dibikin aturan ini, dibikin hukum ini, dibikin hukum itu. Itu kayaknya membuat jadi ribet gitu berbagai persoalan itu. Dengan hukum itu harusnya berbagai persoalan itu menjadi tegak lurus, mudah, kemudian jelas, dan nurani kita menjadi makin peka, kemanusiaan kita makin meningkat, kesejahteraan masyarakat itu makin terjaga, kemudian mencintai negeri ini makin kuat. Dengan hukum tuh itu yang dibutuhkan gitu, bukan dengan hukum itu jadi berbelit-belit, seakan-akan lembaga peradilan itu lembaga ketuhanan gitu kan. Jadi repot gitu kan. Saya kira negara ini didirikan oleh para pendirinya tidak untuk seperti itu. Jadi orang yang punya kewenangan itu bukan bisa malahan sewenang-wenang, nggak begitu. Saya yakin betul bahwa negeri ini tuh didirikan, negeri ini tuh untuk menjaga kemanusiaan, kebebasan, dan kemerdekaan, supaya rakyatnya itu bisa makin hari makin cerdas, makin beradab, berketuhanan, dan adil dan makmur gitu kan, dengan sistem yang adil, yang kita setara gitu kan, sebagai warga negara itu diperlakukan dengan sama gitu kan. Artinya sama tuh ya, tidak ada tekanan, tidak ada penindasan, seperti itu gitu kan. Jadi ini kalau dilihat hari-hari ini, dengan melihat soal-soal di perampasan tanah ini, jadi kita harus mendukung betul apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dan Pak Kapolri ini gitu. Jadi jangan menyelesaikan perampasan tanah dengan webinar gitu. Ya sosialisasi dari korban perampasan tanah sih penting supaya tidak terjadi lagi gitu kan. Tapi BPN itu atau polisi atau pengadilan itu sekarang saatnya justru sama-sama buka data, lihat mana yang ajaib-ajaib itu gitu kan. Yang Pak Mahfud kan misalnya untuk soal di pengadilan tuh
tegas banget bilang ada industri hukum. Nah, sekarang buka, silakan introspeksi untuk Mahkamah Agung. Mana itu yang disampaikan itu dan dilihat. Kemudian BPN juga menyampaikan seperti itu. Nah, kepolisian juga introspeksi mana yang backingan itu gitu kan. Jadi apa namanya? Ini supaya bisa selesai. Nah, saya tiap hari bicara seperti ini gitu kan, mengingatkan dan bukan apa ya, dengan tadi itu yang saya bilang, kita itu alangkah baiknya untuk terus saling mengingatkan, bukan merasa kita yang paling benar. Tentu saya tidak merasa paling tahu dan paling benar, tetapi ketika menjalani ini dan ketemu dengan berbagai pihak, dengan para korban gitu kan, ketika para korban ini menyampaikan data-datanya, kemudian juga para pihak itu yang saya kira itikadnya baik gitu kan, karena berbagai kalangan, mereka terkaget-kaget dan ujungnya oh ternyata seperti ini mereka sampaikan gitu kan. Nah, jadi saya menyampaikan hal-hal yang sederhana ini tidak dengan data itu, karena data itu nanti paling bagus pada momennya gitu kan, di momen the truth-nya. Itu di dalam rangka bahwa korban perampasan tanah atau korban mafia itu tidak akan pernah bisa muncul keberaniannya, kemudian juga tahu proses yang sebenarnya bagaimana mereka menuntut keadilan, jika tidak dilibatkan oleh para pemangku kewenangan dan para penegak hukum. Jadi sekarang ini sebetulnya bagaimana caranya pemberantasan mafia ini harus melibatkan para korban yang datanya sudah siap. Jadi bukan bercerita bikin pemerintahan jadi repot kemudian capek gitu, bukan itu. Tapi mereka itu, nih datanya begini, yang perlu dilakukan ini gitu kan. Itu luar biasa kalau melihat begitu bersemangatnya Presiden Jokowi dan Pak Kapolri gitu. Nah, saya khawatir yang terjadi sekarang tuh komunikasi yang putus. Kenapa putus? Karena yang sekarang muncul di media itu adalah jawaban-jawaban seakan-akan proses pemberantasan mafia itu gencar dilakukan dengan pertemuan, dengan rapat gitu kan. Padahal kalau menurut saya, semoga Pak Presiden segera menginstruksikan diadakan pertemuan itu bukan hanya di antara penegak hukum, tetapi yang pernah FKMTI sampaikan itu, adu data, dibuka live, dilihat itu semua, kemudian itu cukup aja misalnya sekarang di Maret 1 kali lah dilakukan itu. Nah, karena FKMTI yang pertama kali dan menyampaikan itu berulang-ulang, kenapa nggak diajak, ayo diundang langsung gitu kan. Karena DPR juga Komisi 2 menyampaikan, silakan katanya minta pertemuan dengan Komisi 2. FKMTI udah ngirim surat ke Komisi 2, udah 1 minggu nih sekarang, belum ada jawaban gitu kan. Nah, padahal ini penting juga untuk DPR kalau mau main buka-bukaan itu gitu, karena ini kan tadi itu nggak sederhana kalau kita bicara mafia itu gitu kan. Dan nggak usah berpikir mau marah-marahan, kemudian juga berpikir sesuatu yang mengguncangkan gitu kan. Jangan berpikir ke situ, tapi marilah kita bersama-sama belajar membuka realitas yang apa adanya, kemudian dari situ mulai menyelesaikannya gitu. Jadi jangan didinai tadi. Jadi lucu kalau misalnya sibuk bahwa BPN menyatakan akan memberantas mafia tanah, tetapi contoh konkret Robert Sujasmin saja mengajak buka di
KIP kemudian BPN gitu kan melalui perwakilannya itu mencegah datanya Robert terbuka gitu kan, dengan alasan apapun lah pasti itu jadi lucu gitu, dan udah saatnya gitu seperti itu tuh dibuka dan dilihat gitu kan siapa yang ada di situ, kemudian dicek di belakangnya gitu kan, jadi terbuka gitu kan. Saya kira udah saatnya main pembuktian terbalik saja gitu kan. Nah, di titik inilah juga yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi itu mudah-mudahan mulai mencermati cerita-cerita ini, karena berdasarkan pengalaman dan pemahaman yang sudah terjadi, menteri yang awalnya ke KPK itu banyak juga yang akhirnya terjerat gitu kan, dan itu bisa jadi karena berbagai sebab. Nah, saya sih berpikirnya positif saja. Ini semua karena boleh jadi sistem politik yang sekarang kita jalankan saat ini bersama-sama mengandung konsekuensi logis biaya tinggi, kemudian juga menghabiskan energi yang sesungguhnya bisa dihemat, dan ini sesungguhnya juga sangat berbahaya buat negeri ini gitu. Jadi perampasan tanah itu ketika dibuka, dan ini melibatkan berbagai daerah, berbagai pihak, mulai dari transmigran, mulai dari orang yang sudah tinggal di lokasi itu lama gitu kan, yang terpaksa harus terusir. Nah, saya kira marilah sama-sama dibuka. Nah, walaupun saya juga paham gitu kan, kadang-kadang misalnya saya ulang lagi, masyarakat itu bertanya begini, kami bingung, KAI misalnya atau BUMN itu punya tanah tetapi bisa keluar sertifikat hak milik, dan kemudian BUMN itu nuntut lagi sertifikat hak miliknya, padahal warga dan orang biasa tidak akan pernah bisa ngeluarin sertifikat hak milik atau sertifikat apapun ketika itu dikeluarkan oleh instansi negara. Nah, di titik inilah kita harus belajar terbuka, belajar jujur, bahwa tidak mungkin hal yang seperti ini dilakukan oleh hanya masyarakat biasa. Termasuk juga beberapa puluh tahun yang lalu kalau kita ingat, di daerah-daerah yang pasti bukan milik tanahnya, pasti itu daerah yang bukan untuk masyarakat tetapi ada listriknya gitu misalnya dulu kan. Nah, sekarang itu udah mulai terbuka, tidak mungkin terjadi kalau tidak ada orang dalam, karena ditarik gitu kan, ditarikin lah. Dan pengalaman juga misalnya ketika di rel kereta di belakang ITC Mangga 2 atau di belakang WTC-nya Mangga 2 itu ada ribuan rumah dulu ya, dari kardus-kardus dan lain sebagainya. Itu tanahnya jelas punya KAI. Nah, tapi yang pengen diceritain di sini, nggak mungkin berpuluh-puluh tahun orang itu ada di situ ketika misalnya semuanya tegas ketika itu, dan benar ternyata ada uang masuk apa segala macam. Beberapa puluh tahun yang lalu lah ya, mungkin sekitar 13 tahun yang lalu itu berhasil jadi bersih gitu kan. Nah, kami ngerti itu gitu kan dulu bagaimana caranya gitu kan, itu bersih. Tapi saya ingin menyampaikan informasi-informasi bahwa tolong jangan begitu mudah menyalahkan masyarakat. Jadi masyarakat itu jangan diusir-usir gitu, kalau perlu ditendang-tendang, dicaci maki gitu kan, karena ketika yang punya kewenangan itu tegas, bersih, kemudian juga manusiawi, mereka akan mengerti. Nah, pada titik-titik tertentu, misalnya ada di wilayah Jawa Tengah, saya kagum betul ada namanya Ibu Tik itu, dia pejuang kemasyarakatan. Malahan ketika ada warga yang udah puluhan tahun tinggal di tanah yang bukan miliknya, tetapi pemerintah akan berusaha memanfaatkan tanah itu untuk yang lebih bermanfaat dan lebih baik. Setelah masyarakat itu diusir dari situ,
saya bilang diusir ya, karena memang bukan tanahnya mereka. Pemerintah di Jawa Tengah tuh bikinin rumah-rumah yang sederhana sehingga mereka itu lebih manusiawi. Nah, contoh-contoh seperti ini harusnya menjadi bagian daripada contoh pembangunan di negeri ini gitu kan. Jadi itulah sebetulnya bernegara. Jadi rakyat itu bukan ditendang, diludahin, kalau perlu ditembak gitu kan, diusir di atas tanahnya sendiri gitu kan. Karena ketika mereka di atas tanah negara pun, ketika memang mereka benar-benar miskin, sudah berusaha habis-habisan, nggak ngerti jalan kemana lagi, masa rakyat Indonesia ditendangin, diusir gitu kan, suruh pindah ke Malaysia, suruh pindah ke Singapura, padahal jelas-jelas itu warga negara ini di negeri ini. Jadi contoh di Jawa Tengah itu tadi, diberikan tempat yang manusiawi, itu yang benar. Saya mau bicara ekstrim untuk melihat 180 derajat dengan apa yang disampaikan oleh para pejabat BPN akhir-akhir ini gitu. Saya mengajak, marilah kita berpikir seperti itu gitu kan. Jadi kepada rakyat itu, ketika mereka pun belum tentu benar, apalagi salah gitu, tapi tidak jahat, tetapi karena kondisinya memang berat, miskin, udah kerja keras berpuluh-puluh tahun, itu justru harus dientaskan jadi manusia dengan program pemerintah itu tadi gitu. Bukan yang punya ditutupin hak miliknya, kemudian direkayasa supaya kehilangan kepemilikannya, kemudian diciptakanlah sistem peraturan inilah itu, peraturan pemerintah lah ini, undang-undang lah, keputusan perma lah gitu kan, sehingga kepemilikan pun bisa berhilang. Jangan begitu gitu kan, walaupun dengan alasan untuk investasi, untuk apa gitu, tolong jangan seperti itu gitu kan. Saya memberikan contoh, rakyat yang miskin pun ketika benar-benar miskin dan sudah berusaha bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, dan mereka berada di tempat yang kemudian hari oleh pemerintah akan dibangun untuk sesuatu yang lebih bermanfaat dan lebih baik, masyarakat yang miskin yang susah ini itu jangan ditendangin, diludahin, ditembakin supaya jadi warga negara lain gitu kan, kesannya begitu, pindah ke negara lain, diusir, jangan. Tetapi mereka ini harus dimanusiakan, karena itulah gunanya negara. Dan ingat, di Indonesia itu ada anak terlantar aja, dan anak yang udah nggak ada orang tuanya itu bisa jadi anak negara, itu dipelihara oleh negara. Jadi marilah kita berpikir negara ini kemanusiaan yang adil dan beradab gitu kan. Jadi jangan menjadi pejabat itu bengis, seakan-akan bicaranya santun, kelihatannya sederhana padahal hidupnya mewah. Kemudian di balik itu semua banyak rencana-rencana yang menyusahkan masyarakat. Dan itu dibuktikan juga dengan berbagai kejadian yang ujung-ujungnya merugikan keuangan negara dan perekonomian negeri ini gitu kan. Jadi tolonglah jangan seperti itu gitu. Nah, kembali ke soal perampasan tanah ini, Pak Nasir dari mungkin Partai Keadilan Sejahtera ya, beliau itu menyampaikan bahwa perlu tsunami yang besar untuk menyelesaikan persoalan perampasan tanah atau mafia tanah, atau lebih tepatnya lagi untuk menegakkan keadilan di negeri ini perlu tsunami yang besar. Itu pikiran dan pilihannya atau pandangannya orang-orang yang berpengalaman dan hebat di politik. Saya sebagai orang yang sederhana, yang ngamatin, yang nemenin saja teman-teman yang tanahnya dirampas, saya lebih memilih mendoakan para pemangku dan pejabat petinggi negara ini terbuka hatinya. Kemudian yang kemarin merampas-rampas itu juga melihat, kok jahat banget ya gua begini, nuraninya maksud saya, supaya ke situ. Kan udah kaya juga banget gua sekarang, apapun gua udah punya gitu kan. Malah sebagian anak-anak buah gua bilang, lu pemerintah, lu rakyat, lu masyarakat gak bakal menang lawan gua.
Tapi umur gua kan terbatas dan apapun bisa terjadi buat gua. Nah, semoga dengan berpikir begitu, yang besar-besar ini, yang luar biasa, punya ratusan ribu karyawan, punya kekayaan ratusan triliun, itu terbuka hatinya dan melihat kita hidup nih di satu negeri, dan semua itu nggak bakalan habis juga. Dan kalau mati ya itu aja yang dibawa gitu kan. Jadi mudah-mudahan terbuka. Jadi pejabatnya hatinya terbuka, kemudian juga para pemilik perusahaan yang itu tuh terbuka dan melihat bahwa lebih penting marilah kita jaga negeri ini. Seperti pesannya Pak Lima Besar, Jenderal Sudirman, jagalah rumah dan perkaranganmu. Jadi kalau masyarakat itu diusir-usir dari rumah dan pekarangannya, itu pasti suatu hari mereka nggak punya lagi tempat berteduh, nggak punya lagi harapan untuk melakukan sesuatunya dengan yang seharusnya, bisa bahaya terhadap semuanya. Itulah yang dibilang tsunami oleh anggota DPR tadi gitu kan. Jadi saya mengajak lebih baik terbuka hati dan kita mikirlah sama-sama ke masa depan. Toh hari-hari ini dengan terjadinya COVID dan tekanan yang sedemikian berat, maka saya kira sudah cukup. Kematian itu adalah peringatan yang paling luar biasa untuk kita semua. Jadi saya berdoa, saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam semesta ini, bukalah hati para pemimpin dan para pemilik kekuasaan di negeri ini agar mereka mencintai rakyat bangsa ini, orang-orang yang tanahnya dirampas, orang-orang yang belum beruntung, orang-orang yang sesungguhnya memerlukan bantuan mereka, supaya negeri ini berkah, supaya masyarakat ini menjadi lebih ramah, supaya kita bisa lebih jelas dan tegas dalam memandang perjalanan bangsa ini. Dan dengan begini saya yakin para penegak hukum, kemudian para pemegang kewenangan, mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, di BPN, mulai dari tukang ukur sampai ke seluruh pejabatnya, di kepolisian juga, di kejaksaan juga, di pengadilan juga, dan seluruh akademisi, seluruh para pengusaha, itu akan lebih baik ketika semuanya melakukan kebaikan, kebajikan, dan berniat baik kepada negeri ini, juga kepada masyarakatnya. Karena dengan itu insya Allah akan muncul keberkahan. Jadi ini mohon maaf saya menyampaikan seperti ini karena tetap saya punya harapan dengan hati yang terbuka dan luluhnya kekerasan tadi. Jangan kita memandang bahwa segala sesuatunya harus dengan kekerasan dan dengan kemarahan, tetapi saya lebih memilih bagaimana ini semua selesai dengan cara yang lebih baik dan ujungnya akan membuat semuanya menjadi lebih baik. Itu harapan saya. Jadi saya menyampaikan itu tadi semua, marilah kita contoh yang baik-baik dari seluruh para pendiri Republik ini dan seluruh pendahulu kita yang telah memberikan contoh-contoh yang baik gitu kan. Dan semoga itu bermanfaat untuk kita semua dan negeri ini sampai masa datang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.